Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah nyata seorang Kiai Cakrawala dengan ular pesugihan Gunung Kawi. Pertarungan ini karena Kiai ingin tahu tentang pesugihan Gunung Kawi. Karena ikut campur Kiai ini sampai nekat dan apakah yang akan terjadi? Namun sebelum itu sempatkan menulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Di lembah hijau yang subur, berdiri megah Gunung Kawi, sebuah gunung yang menjadi saksi bisu dari berbagai kisah dan legenda seiring berjalannya waktu. Masyarakat di sekitarnya mempercayai bahwa di puncak gunung tersebut tersimpan harta yang berlimpah, yang diberikan oleh kekuatan gaib bagi mereka yang berani menghadapinya. Namun, keyakinan ini juga membawa mara bahaya. Bagaimana tidak? Banyak individu yang datang dengan harapan tinggi untuk mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang tersesat, hilang, atau bahkan jatuh dalam kondisi yang lebih parah daripada sebelumnya. Kiai Cakrawala, seorang kiai yang terkenal bijaksana dan memiliki wawasan mendalam tentang ilmu spiritual, mulai merasakan gelagat tidak beres di antara masyarakatnya. Dia melihat banyak orang dengan mata berbinar-binar karena terpesona oleh janji kekayaan, merasa terjerumus dalam keserakahan yang membuat hati mereka gelap. Suatu pagi yang cerah, setelah menjalankan salat subuh, Kiai Cakrawala berkumpul dengan para santri di pesantren. Suasana di dalam pesantren menjadi hening saat Kiai memutuskan untuk menyampaikan rasa khawatirnya. Kiai Cakrawala, anak-anakku, kalian semua tahu tentang Gunung Kawi, bukan? Tempat yang difahami banyak orang sebagai sumber pesugihan dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun ingatlah, harta tersebut tidak selalu berarti berkah. Santri 1. Ya, Kiai, kita sering mendengar cerita orang yang pergi ke Gunung Kawi, mencari kekayaan, namun pulang dengan tangan hampa. Santri 2. Tapi, Kiai, ada juga cerita tentang orang-orang yang mendapatkan harta berlimpah. Apa benar itu semua hanya cerita belaka? Kiai Cakrawala, itulah yang membuatku khawatir. Kita tidak bisa membiarkan keserakahan menguasai hati orang-orang. Tak jarang ada yang membayar mahal untuk apa yang mereka cari, bahkan hingga kehilangan jiwa mereka. Kita harus menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mengembalikan masyarakat ke jalan yang benar. Dengan tekad bulat, Kiai Cakrawala mempersiapkan diri untuk berangkat menuju Gunung Kawi. Sejumlah kitab suci dan amulet sebagai penguat jiwa disisipkan dalam tasnya. Ia mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi lebih kepada pencarian spiritual yang dalam. Sebelum berangkat, Kiai berkumpul dengan para santri untuk meminta doa restu dan mengingatkan mereka tentang pentingnya niat yang baik dalam setiap langkah. Skene, Kiai memandang jauh ke arahnya, melihat langit yang cerah diiringi dengan suara burung berkicau di atas pepohonan. Kiai Cakrawala, ya Allah, tuntunlah langkahku. Lindungilah aku dalam pencarian ini, agar aku bisa menggali kebenaran yang tersembunyi dan kembali dengan pengetahuan yang bermanfaat. Setelah mendapatkan restu, Kiai memulai perjalanannya menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan, Kiai merasakan kehadiran yang aneh, seolah ada mata yang mengawasinya, meskipun di sekelilingnya tidak ada siapapun. Suara-suara alam yang biasanya menenangkan kini terasa mendesak dan misterius. Ia mencapai hutan lebat yang melingkupi Gunung Kawi dan suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara daun yang bergesekan dan gelegar gemericik air dari jauh. Setelah perjalanan yang melelahkan, Kiai Cakrawala tiba di pintu goa yang gelap dan misterius yang ia yakini sebagai tempat bersemayamnya ular raksasa. Suasana di dalam goa sangat kontras dengan sinar matahari yang menyinari permukaan luar gunung yang cerah. Sebelum melangkah lebih jauh, Kiai menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan dan kekuatan yang berdesir dalam dirinya. Ia tahu bahwa apa yang akan ia hadapi di dalam sana bukanlah hal sepele, melainkan tantangan besar yang bisa menentukan nasib banyak orang. Dengan langkah mantap dan hati yang berdoa, Kiai Cakrawala memasuki goa. Di dalam goa yang gelap gulita itu, suara gemuruh terdengar, menggema di sepanjang dinding gua. Tiba-tiba, cahaya redup yang misterius terlihat di ujung goa, dan saat Kiai mendekatinya, siluet besar mulai terlihat. Dalam sekejap, sosok ular raksasa muncul, dengan tubuhnya yang melingkar seperti pemandangan menakutkan, ditambah sisiknya yang berkilau dalam kegelapan. Ular itu memiliki mata yang bersinar seperti bara api, memancarkan aura menakutkan. Ular raksasa, siapakah yang berani mengganggu kedamaian Gunung Kawi? Kenapa kau datang ke wilayah kekuasaanku? Kiai Cakrawala. Kiai Cakrawala, saya datang bukan untuk mengganggu. Ular raksasa,
Saya datang dengan tujuan mulia untuk mencari tahu tentang pesugihan yang telah membuat banyak jiwa tersesat. Banyak orang datang ke gunung ini mencari kekayaan, tetapi tidak semua dari mereka memahami risikonya. Ular raksasa. Kaulah kiai yang mereka sebut? Hanya orang-orang yang kuat dan berani yang boleh mendekat. Jika kau ingin tahu, buktikan dirimu. Hanya mereka yang pantas yang akan mendapatkan harta. Ular itu melingkarkan tubuhnya dengan angkuh, menunjukkan kekuatannya. Kiai merasakan tekanan spiritual dari makhluk itu, tetapi ia tidak gentar. Dalam hatinya, ia bertekad untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Setelah mendengarkan tantangan dari ular raksasa, Kiai berusaha untuk menenangkan suasana yang tegang. Dia tahu bahwa semua ini diperlukan untuk membangun suatu komunikasi yang efektif. Kiai Cakrawala. Ular raksasa, aku menghargai kekuatanmu dan peranmu dalam menjaga pesugihan. Namun, apakah kau tidak lihat siksaan yang dialami banyak orang ketika mereka mencari harta di sini? Banyak yang datang dengan niat yang salah dan berakhir dalam kerugian. Ular raksasa, apakah kau menganggap aku sebagai penghalang? Harta ini ada untuk mereka yang berani menantang. Jika mereka tersesat, itu adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kiai menyadari bahwa diskusi ini mulai memanas. Ular raksasa terdengar tidak mau mundur dan semakin keras suaranya. Kiai pun memutuskan untuk menyampaikan dengan tulus. Kiai Cakrawala, alih-alih menganggapnya sebagai tantangan, marilah kita lihat harta ini sebagai amanah. Bukankah lebih mulia jika kita memandu orang-orang ini agar tidak terjebak dalam keserakahan? Kita bisa bekerja sama. Biarkanlah aku membantu mengarahkan mereka menuju jalan yang benar, tanpa merusak persaudaraan kita. Tampaknya penawaran Kiai Cakrawala ditolak. Ular raksasa merasakan ancaman di balik kata-kata Kiai dan mulai menggeram, membuat bumi di sekitar bergetar. Ular raksasa, jika kau ingin mengubah jalan pesugihan, maka hadapilah kemarahanku. Keberanianmu membawaku pada kesetiaan yang salah. Dengan kata-kata itu, ular raksasa menyerang Kiai dengan serangan hebat. Tubuhnya meluncur cepat seperti kilat, berusaha melilit Kiai dan memusnahkannya. Dalam saat-saat genting ini, keinginan untuk melindungi jiwa-jiwa yang tersesat di Gunung Kawi membara dalam hatinya. Dengan segenap keberanian, Kiai bergeser ke samping, menghindari lilitan ular yang berbahaya, dan kemudian segera mengucapkan mantra perlindungan yang pernah ia pelajari dari gurunya. Kiai Cakrawala, ya Allah, berikanlah aku perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Suara Kiai mengiang dan menggema di dalam goa, seakan-akan mengundang kekuatan ilahi untuk membantunya. Secara instan, cahaya lembut mulai membentuk aura di sekelilingnya, memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Ular raksasa terkejut melihat perubahan ini. Matanya yang bersinar merah tampak bingung. Ular raksasa, apa aku salah menganggapmu? Kau bukan manusia biasa. Tetapi ingat, bahkan keberanian pun ada batasnya. Dengan semangat yang terbangun, Kiai Cakrawala memanfaatkan kesempatan ini dan mulai melawan dengan mengeluarkan teknik bela dirinya. Ia mengambil posisi pertahanan, menghindari serangan-serangan mematikan sambil melontarkan serangkaian mantra yang dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada ular raksasa. Kiai menyadari bahwa usaha fisik bukanlah itu jawabannya, melainkan pendekatan spiritual yang lebih mendalam. Kiai Cakrawala, ular raksasa, kau tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Kita bisa berbagi pengetahuan. Apa yang kau jaga hanyalah harta, tetapi aku mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Mari kita temukan cara damai untuk menyelesaikan ini. Kiai melangkah maju, berusaha sekuat tenaga untuk menjangkau jiwa ular raksasa. Dalam sekejap, ada momen ketika tatapan antara mereka berdua saling beradu. Kiai berusaha menyampaikan rasa empatisnya bahwa pola pikir ular raksasa harus berubah. Ular raksasa, saat mendengar ajakan dari Kiai, sepertinya berada dalam kebingungan. Makin lama, amarahnya hanya membesar. Ular itu mulai menyemburkan energi gelap yang kuat, mengeluarkan suara gemuruh dan kendali spiritual yang menakutkan. Dengan sekuat tenaga, ia menggeliat dan menyerang Kiai Cakrawala dengan satu serangan besar. Kiai harus sigap dan menggunakan seluruh kemampuannya untuk melindungi dirinya. Ia meradang ke kanan ketika ular itu meluncur ke arahnya, mencari celah untuk melawan. Dalam kondisi terdesak ini, Kiai menemukan satu pengetahuan yang ia miliki, bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tapi dari hati yang bersih dan niat yang tulus. Kiai Cakrawala, ular raksasa, akuilah kebenaran ini.
Harta yang kau jaga bukanlah akhir jalan. Yang terpenting adalah jiwa yang kau jaga dari keinginan yang membawa kepada kebinasaan. Mengabaikan serangan yang mengguncang goa, Kiai mulai melantunkan mantra-mantra dengan rasa tenang dan penuh keyakinan. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya lembut mulai mengelilinginya, seolah menjadi perlindungan dari serangan apapun yang datang. Ular raksasa, apakah kau berharap mengubah nasibku? Hanya yang pantas yang layak mendapatkan harta ini. Serangan ular raksasa kembali meningkat. Kiai tahu bahwa ia harus lebih dari sekedar bertahan. Ia mengandalkan hubungan spiritualnya, menyalurkan energi positif ke dalam mantra, dan berdoa dengan sepenuh hati. Kiai merasa ada kerinduan di dalam diri ular raksasa. Bukan sekedar pelindung harta, tetapi makhluk yang telah lama hidup dengan tugas tanpa pemahaman penuh. Di saat-saat kritis itulah, Kiai merasa bahwa seharusnya dia tidak hanya melawan ular raksasa. Tidak ada yang lebih mulia daripada memahami dan mengajarkan. Apakah kau tidak sadar bahwa kekuatanmu tak hanya untuk melindungi harta, tetapi bisa digunakan untuk membimbing orang-orang untuk mencari kekayaan spiritual? Kita bisa bekerja sama untuk menciptakan jalan yang membawa berkah bagi semua. Ada keheningan yang menyelimuti goa. Tatapan tajam ular raksasa menyiratkan kebingungan dan rasa sakit. Sepertinya, kata-kata Kiai mulai menyentuh hati makhluk itu. Dalam paduan cahaya yang melilit Kiai, ia bersiaga, mencoba menjelaskan dengan konsep yang lebih dalam tentang makna hidup. Ular raksasa, apa yang kau katakan itu benar, Kiai. Namun, bagaimana aku dapat melupakan tugasku? Selama berabad-abad, aku terikat dengan kekuatan gaib yang mengharuskanku untuk melindungi harta ini dari mereka yang tak layak. Kiai Cakrawala merasakan momen penting ini. Ia tahu inilah saatnya untuk membawa perubahan yang diharapkan. Dengan suara lembut dan percaya diri, ia melanjutkan. Kiai Cakrawala, bebaskan dirimu dari beban andai kau merasa terjebak. Mengajarkan orang-orang bahwa kekayaan tidak hanya terletak pada materi, tetapi juga pada spiritualitas dan perilaku yang baik. Kau punya kekuatan untuk mengarahkan mereka menuju pencarian yang lebih berarti. Rasa empati mulai tumbuh di antara mereka. Saat keduanya merenungkan apa yang telah terjadi, Kiai dapat merasakan getaran di sekelilingnya berubah, dari ketegangan menjadi ketenangan. Dalam momen itu, ular raksasa mulai menginternalisasi kata-kata Kiai. Meski hatinya bimbang, perlahan-lahan ia merasakan kelegaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia mulai bergetar, dan suara gemuruhnya berkurang, seolah pertempuran di antara mereka sedang mencapai titik kesepakatan. Ular raksasa, jika itu yang kau inginkan, mungkin aku bisa melakukannya. Namun, aku tidak bisa menghentikan semua perlindunganku. Ada orang-orang yang memang tidak layak menerima harta ini. Kiai Cakrawala, itu adalah langkah awal yang baik. Aku tidak minta kau melupakan pelindungan, tetapi mari kita ubah cara kita melihat kekayaan. Kita bisa menemukan tempat yang baik untuk mereka yang tulus dan ingin berkembang. Kedua makhluk ini kini dihadapkan pada satu kesepakatan. Kiai Cakrawala tidak hanya ingin melindungi tetapi juga mengedukasi masyarakat, sedangkan ular raksasa harus memahami peran barunya. Pertarungan yang awalnya mengarah kepada kekacauan kini berubah menjadi sebuah jembatan menuju pemahaman. Setelah beberapa saat, Kiai dan ular raksasa sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk membimbing para pencari pesugihan agar tidak terjebak dalam ketamakan. Mereka akan mengadakan semacam ritual baru yang memberdayakan orang-orang untuk datang dengan niat baik dan berjiwa bersih. Kiai Cakrawala akan mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada para pengunjung, sedangkan ular raksasa akan menetapkan syarat bagi mereka yang ingin mendapatkan berkah dari pesugihan. Ular raksasa, mulai saat ini, jika ada yang datang dengan niat tak baik, aku takkan mengizinkan mereka melewati batas ini. Tapi bagi mereka yang tulus, kami akan menyambut hem. Mari kita wujudkan harapan dan mengubah pandangan orang tentang kekayaan. Kiai Cakrawala, selamat datang ke sebuah era baru. Sahabatku, mari kita semua menjaga keseimbangan dalam hidup dan mengarahkan hati-hati ini ke jalan yang diridhau. Kiai Cakrawala kembali ke desanya dengan penuh semangat, membawa berita baik tentang kesepakatan tersebut. Masyarakat berkumpul untuk mendengarkan kisah pertemuannya dengan ular raksasa. Kiai mengajarkan mereka tentang pentingnya niat dan harapan dalam berdagang dengan harta, menggambarkan bagaimana kekayaan sejati datang dari hubungan yang baik antara manusia dan alam, serta antara manusia dengan diri mereka sendiri. Masyarakat antusias mendengarkan cerita Kiai.
dan banyak yang terinspirasi untuk tidak lagi mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kiai Cakrawala, warga Malang. Aku baru kembali dari Gunung Kawi, di mana aku telah bertemu dengan makhluk yang luar biasa, ular raksasa. Dia bukan hanya penjaga harta, tetapi bisa menjadi pengajar bagi kita semua. Warga 1. Benarkah, Kiai? Apakah ular raksasa itu jahat dan mengancam? Kiai Cakrawala. Tidak. Dia memiliki kekuatan luar biasa, tetapi setelah berbicara dan mengerti satu sama lain, dia bersedia untuk membantu kita. Dia ingin agar kita memahami bahwa harta yang sejati datang dari niat baik dan tindakan yang benar. Mari kita semua berkomitmen untuk tidak hanyut dalam keserakahan dan menjadikan spiritualitas sebagai landasan hidup kita. Setiap hari setelah pertemuan itu, Kiai Cakrawala membantu mengarahkan masyarakat desa. Ia mengajarkan mereka tentang cara mengembangkan rasa syukur dan menghargai apa yang mereka miliki. Ular raksasa, meskipun tidak terlihat oleh banyak orang, membantu secara gaib dengan menjaga harta yang ada di Gunung Kawi, tetapi hanya untuk mereka yang datang dengan niat tulus. Mulai saat itu, Gunung Kawi bertransformasi dari tempat yang diselimuti mistisisme menjadi lokasi yang penuh makna, di mana orang-orang datang bukan hanya untuk mencari harta fisik, tetapi untuk mencari pengetahuan dan pencerahan spiritual. Masyarakat belajar bahwa kekayaan tidak hanya dihitung dari harta benda, tetapi juga dari kebijaksanaan, persahabatan, dan hubungan yang saling menguntungkan. Kiai Cakrawala mengadakan festival untuk merayakan pencapaian mereka dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan Gunung Kawi dan menghormati ular raksasa. Semua orang berkumpul, menari, dan merayakan kebersamaan mereka. Kiai memberikan sambutan di hadapan semua penduduk. Kiai Cakrawala, saudaraku, lihatlah di sekitar kita. Hari ini kita merayakan bukan hanya keberhasilan kita, tetapi juga komitmen kita untuk saling menjaga. Mari kita terus ingat bahwa setiap harta yang kita cari memiliki tanggung jawab besar di dalamnya. Jangan sampai kita terjebak dalam keserakahan, tetapi mari kita tingkatkan kualitas jiwa kita. Kerumunan melimpah dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Semua merasakan kegembiraan dan harapan baru. Mereka tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah jalan hidup mereka, dan bahwa pesugihan yang sejati bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang memperkuat jiwa dan saling asah dalam kebaikan. Dengan berjalannya waktu, kisah Kiai Cakrawala dan ular raksasa menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Orang-orang tidak hanya pergi ke Gunung Kawi untuk mencari harta, tetapi juga untuk merenungkan diri dan mencari bimbingan spiritual. Ular raksasa pun menjadi simbol dari perubahan, bahwa ada harapan bagi mereka yang mau mendengarkan dan bersedia berkolaborasi. Dalam setiap doanya, Kiai selalu mengingatkan para santri dan penduduk untuk tidak melupakan pelajaran berharga yang mereka peroleh. Kiai Cakrawala terus mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai moral, mendorong masyarakat untuk selalu bersikap bijaksana dalam seluruh tindakan mereka. Dan dengan demikian, Gunung Kawi tidak lagi menjadi sekadar legenda akan harta yang dijaga oleh makhluk gaib, melainkan benar-benar menjadi tempat suci iman, harapan, dan pengertian yang akan terus hidup dalam hati setiap orang yang berkunjung selamanya. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang kiai yang bukan hanya bertarung melawan makhluk gaib, tetapi juga melawan persepsi masyarakat tentang kekayaan dan niat. Dalam perjalanan ini, Kiai menemukan cara untuk menyatukan berbagai pandangan, membawa kebenaran dan pencerahan, serta memberikan makna baru bagi masyarakat.